warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nitika Florasi Tabungan dengan NPM 020424111144. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Kairon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Dalam ilmu akuntansi, kita pasti tidak asing lagi dengan istilah akun ekuitas atau modal. Nilai ekuitas mencerminkan nilai perusahaan yang dikembalikan pada pemegang saham apabila seluruh aset diikuidasi dan seluruh kewajiban dilunasi. Oleh sebab itu, ekuitas juga sering disebut sebagai flow of the company atau nilai perusahaan. Secara umum, ekuitas sebenarnya juga mencerminkan besar kepemilikan owner atau pemegang saham atas perusahaan. Oleh sebab itu, laporan perubahan ekuitas diperlukan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemilik dan pemegang saham. Lantas, apa yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas? Pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah penyusunan antara saldo awal dan akhir ekuitas perusahaan selama periode pelaporan tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan ekuitas? Ekuitas adalah hak residual atau sisa dari aktiva perusahaan yang setelah dikurangi seluruh kewajiban. Merujuk persamaan dasar akuntansi, ekuitas dihitung dengan cara mengurangi aset dengan liabilitas atau utang perusahaan. Beberapa hal yang termaksud ekuitas bisa berupa setoran saham dari para pemegang saham, saldo laba maupun pencadangan atas saldo laba. Setiap klasifikasi tersebut sebaiknya mencerminkan hak kepemilikan masing-masing pemberi modal dalam perusahaan. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan laporan perubahan ekuitas sebelum mengambil keputusan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat menganalisis laporan perubahan ekuitas, termasuk yang pertama, besaran modal awal periode, yang kedua, besaran modal akhir periode, yang ketiga, ada tidaknya laba atau rugi usaha, yang keempat, ada tidaknya pengembalian pribadi atau prive, yang kelima, ada tidaknya investasi tambahan dari pemilik. Tujuan pembuatan laporan ini adalah menjelaskan tentang hubungan antara laporan laba rugi perusahaan dengan laporan posisi keuangan atau neraca serta transaksi-transaksi yang tidak tercakup dalam dua laporan tersebut. Misalnya pembayaran dividen, penarikan modal, perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi atas kesalahan pada periode sebelumnya. Dengan mengetahui informasi tentang pergerakan akun ekuitas, diharapkan para investor dapat membuat keputusan yang tepat mengenai dana investasi mereka. Selain para investor, adanya laporan perubahan ekuitas juga dapat membantu para analisis dan pengguna laporan keuangan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan modal. Unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Agar dapat memahami unsur-unsur yang terkandung dalam laporan perubahan ekuitas, maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu formula menghitung perubahan ekuitas. Secara umum, rumus perubahan ekuitas adalah sebagai berikut. Rumus perubahan ekuitas berdasarkan rumus tersebut, maka unsur-unsur laporan perubahan ekuitas antara lain, yang pertama, saldo awal ekuitas. Saldo awal ekuitas adalah saldo tertulis di awal periode pelaporan sekaligus saldo akhir pada periode pelaporan sebelumnya. Segala macam perubahan terhadap akun ekuitas akan dilakukan terhadap saldo awal ini. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan yang dimaksud di sini meliputi yang pertama pendapatan bersih, yang kedua pendapatan bersih merupakan nilai keuntungan maupun kerugian yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional dalam suatu periode akuntansi tercermin
dari laporan laba rugi. Nilai ini diperoleh dari hasil pengurangan antara penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional termasuk pajak. Yang kedua, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan nilai keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan di luar aktivitas operasional dalam suatu periode akuntansi. Contoh pendapatan lain-lain adalah keuntungan atau kerugian dari instrumen keuangan yang sebelum terrealisasi. Yang ketiga, dividen. Dividen adalah suatu imbalan atau pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas dana yang mereka investasikan pada perusahaan. Pembayaran dividen biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi setelah mendapatkan persetujuan pihak manajemen. Dari sisi perusahaan, pembayaran dividen pada pemegang saham mengurangi total kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, dividen yang dibagikan akan mengurangi nilai ekuitas dan laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, perubahan lain-lain. Adanya perubahan lain-lain dapat berpengaruh terhadap pertambahan maupun pengurangan nilai ekuitas. Transaksi perubahan lain-lain ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kebijakan akuntansi. Beberapa perubahan terhadap kebijakan akuntansi terkadang dapat berdampak terhadap ekuitas perusahaan. Misalnya penggakuan dan peroleh pendapatan serta penggakuan biaya. Adanya perubahan kebijakan akuntansi membuat perusahaan harus membuat penyesuaian dan penyajian kembali laporan keuangan. Yang kedua, kesalahan pada periode sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang dalam penyusunan laporan keuangan terdapat kesalahan dalam penyajian. Adanya kesalahan pada periode akuntansi dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan periode berikutnya. Segala bentuk kesalahan dalam penyajian laporan keuangan harus diperbaiki, dan apabila terdapat selisih, maka akan berdampak pula terhadap perubahan ekuitas. Yang ketiga, penerbitan saham. Penerbitan saham baru merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah pendanaan dari investor guna membiayai kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, penerbitan saham dapat menambah kepemilikan pemegang saham. Oleh sebab itu, aktivitas penerbitan saham baru perlu dilaporkan sebagai salah satu faktor yang dapat menambah ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Yang berikut ada revaluasi. Adanya proses revaluasi atau penilaian kembali aset-aset dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat menambah maupun mengurangi nilai ekuitas. Oleh sebab itu, selisih yang terjadi akibat proses revaluasi harus dilaporkan di laporan perubahan ekuitas. Cara membuat laporan perubahan ekuitas. Cara pembuatan laporan perubahan ekuitas dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, identifikasi akun-akun yang dibutuhkan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan laporan perubahan ekuitas ialah mengidentifikasi akun-akun yang dibutuhkan. Akun-akun yang dimaksud adalah akun-akun yang terdapat pada unsur laporan perubahan ekuitas, seperti saldo awal ekuitas, pendapatan bersih, dan lain-lain, dividen, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi nilai akun pada kertas kerja terpisah. Setelah mengidentifikasi akun-akun yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan nilai-nilai akun tersebut pada kertas kerja terpisah. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan melakukan penghitungan. Yang ketiga, melakukan penghitungan saldo akhir.
Langkah terakhir adalah melakukan perhitungan saldo akhir. Langkah ini dapat dilakukan dengan berpegang pada rumus menghitung saldo akhir yang setelah dibahas pada bagian sebelumnya. Contoh laporan perubahan ekuitas. Pada akhir tahun 2021 PT ABCD membukukan keuntungan sebesar 5 juta. Sebelumnya PT ABCD telah membagikan dividen senilai 150 juta pada pertengahan tahun. Pada bulan Oktober, PT ABCD menerbitkan 150 lembar saham yang dijual dengan seharga 70 per lembar. Diketahui nilai ekuitas pada akhir tahun 2020 adalah senilai 1,7 miliar. Sekian dari saya penjelasan di hari ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.